Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, teman-teman sekalian. Ini selepas taraweh, pengen ngobrol. Kalau kemarin bilangnya ngobrol bareng abis taraweh, abis taraweh, nggak baku ya. Atau karena kita pengen ya, ini tadi di grup Santuy Literasi ngobrol sama Kak Rahma dan Kak Ayu, mau bicarakan tentang buku. Terlebih khusus Kak Rahma yang lagi seneng banget baca bukunya Ustadz Anies Mata. Jadi nanti kita coba kalau Kak Rahma gabung, kita akan ngobrol-ngobrolin tentang apa sih yang terlintas dalam pikiran Kak Rahma ketika membaca buku Pesan Islam Menghadapi Krisis, buku yang ini ya. Kita nanti coba ya, karena Kak Rahma gabung. Istilah bedah buku mungkin terlalu serius, karena kita santuy literasi, kita literasi dengan berbasis santai. Jadi kita nanti bukan bedah buku secara serius, tapi hanya setelah membaca buku itu apa yang kita pikirkan, gitu aja. Ya. Seperti biasa nanti juga berharap kalau Kak Ayu bisa ikut gabung, karena ini partner saya, partner bincang saya di punya buku, puisi, nyanyi, dan buku. Memang di bulan Ramadan ini kayaknya puisi dan nyanyi relatif nggak ada puisi dan nyanyi ya, tapi kalaupun ada nanti kita singgung, karena sebenarnya kalau bagi saya puisi itu nutrisi, dan bagi Kak Ayu itu katanya nyanyi itu adalah healing. Jadi memang kita dan semua mengumpul di tradisi literasi dalam bentuk buku. Kita akan tunggu teman-teman kita itu ya, Kak Ika dan Kak Ayu. Memang ngedadak ini tadi, sebenarnya obrolan ini biasa bermula dari latar belakang kami di Santuy Literasi. Kita ada tanda petik seperti tarhib gitu ya, acara menjelang Ramadan. Kita mengundang penulis buku masih muda, anak muda yang nulis buku tentang Amazing Ramadan waktu itu. Dalam obrolannya, karena di sana juga ada Bang Samsudin Kadir. Samsudin Kadir ini penulis yang aktif sekali ya di beberapa media, dan ya dari dia memotivasi bahwa kita harus nyobain menulis gitu, karena biasanya kalau di teman-teman Santuy Literasi itu kan banyak yang kayak saya cuman puisi ya, ada juga yang konten artikel. Terus kita ngumpul, udah kalau gitu kita coba challenge diri kita di bulan Ramadan ini, 1 hari 1 tulisan. Awalnya itu sebenarnya itu tarhib Ramadan, 1 hari 1 tulisan. Akhirnya sudah, jadi setiap hari kita store-storan tulis. Dan dari store-storan itu kita akhirnya tahu ada yang hasil dari nonton acara TV, maka menulis tentang itu kayak ini dia Kak Rahma sudah gabung. Assalamualaikum. Akhirnya ketemu. Ya. Kayaknya kita baru ketemu bahkan tidak live, bahkan tidak langsung. Kopi Darat baru sekali ini ya. Ya. Iya, paling nge-zoom ya. Sama di grup sih kayak intens sekali. Gimana kabarnya Mbak Rahma? Iya. Alhamdulillah sehat. Mbak Rahma itu di mana sih? Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Batu ya? Di Batu. Aman. Ya. Aman. Mau banjir. Kenapa? Hujan ya? Pertama hujan, yang kedua itu kan ini apa? Di Batu tuh sekarang lagi musim banyak ini kayak kafe-kafe baru gitu loh. Oh. Gunung, lereng gunung itu sama pengusaha itu dikondisikan jadi kayak kafe. Bagus sih. Buat cuci mata bagus, buat pendapatan asli daerah bagus. Cuman kalau buat ekosistem enggak juga. Itu menarik. Jadi lereng gunung yang mestinya gunung itu kan mestinya di ini ya etika lingkungan. Iya. Etika lingkungannya nggak masuk. Siap. Etika lingkungan itu bertemu sama namanya kepentingan cuan. Iya. Ya udah. Iya. Iya. Katanya. Seru emang. Memang ini kok. Tapi ini Kak Rahma, katanya generasi sekarang itu sudah mulai, kan ada titiknya gitu ya, kalau grafik sinusoidal gitu.
kita sangat duniawi, dulunya kan sangat duniawi ya, karena mengejar ekonomi, mengejar pengajar. Tapi pelan-pelan orang itu mulai rindu spiritualis gitu, spiritualis lari ke agama, dan environment etika lingkungan itu sekarang mulai muncul. Ya semoga inilah kita bagian dari yang menggaungkan kembali itu. Karena kalau Amin, misalnya amin, amin. dibiarin bahaya itu, ya kan, bisa jadi Iya benar. batu nggak sedingin dulu lagi nanti. Udah nggak begitu dingin sih Om. Iya ya. Waduh, Ya aku enggak. belum Jadi merasa. kayak kabut itu kalau zaman dulu ya kata kata mbah-mbah, Hmm. kata kata ibuku dulu, kabut itu kalau udah mau maghrib, jelang maghrib itu kabut itu turun. Habis itu Hmm. pagi, pagi pokoknya pada subuh itu dia masih ada itu. Oh udah nggak ada sekarang. Ada berembun gitu Paling ya. jadi kabutnya turun dari Panderman tuh. Nah Hmm. sekarang lereng Panderman itu sekarang kan ada beberapa kondominium yang katanya sih terbagus katanya. Ada beberapa Hmm. tempat di situ yang jadi kalau kita lihat lereng Panderman itu sekarang udah agak hijau. Ada Oh, merah, sedih ada ya. kuning, ada biru, ada keperakan gitu. Jadi sebenarnya sih Jadi satu ya, sisi sedih ya, sedih. iya, iya, Tapi iya. sisi lain kalau kita ingat itu bagian dari teman-teman yang dia mendapatkan rezeki dari situ ya sudahlah. Hmm. Ya Ya, semoga baik-baik saja. ya. Kalau pakai Ini ya. apa? Iya, iya betul. Kalau saya suka ini Mbak Rahma, lihatnya itu kan grafik apa itu? Diagram kartesius itu kan. Sumbu X, Oh sumbu ya. Y gitu. Ya mungkin dari sisi ekonomi kita meningkat, mungkin kita jaga dari sisi yang lain ya, environment etik. Mm-mm. Ya, Semoga itu. Kak, ini ya, Kak Nah Rama udah ini. ngeliatin buku. Nah, saya pengen kita malam ini ngobrolin buku inilah ya, karena ini buku yang seru sih. Saya udah beli tanggal berapa ya? Udah gak lama, karena memang sering kontak-kontakan sama Bang YM, Bang Yusuf Maulana yang Isu Maulana. fokus di. Ya. Iya, beliau suka sekali ya aktif di dunia literasi di Jogja ya, yang buku-bukunya Ustadz Anis tuh banyak terbit di sana. Nah gini, sekarang gimana nih Kak Rahma? Pertama mungkin hubungan Kak Rahma dengan sosok Anies Mata dulu kali ya. Kalau menurut Kak Rahma seperti apa sih Ustadz Anies Mata? Nah itu kali itu dulu deh. Eh, kalau boleh tak gambarkan dalam satu kata ya. Ya, Jadi Ustadz Anis itu inspiratif. Itu inspiratif. satu. Hmm. Yang kedua, narasi beliau itu menggerakkan kalau menurut aku. Jadi kalau kita Oke. baca itu kan nggak bisa sekali ya. Ya, Tapi ya, ya, ya. beberapa kali kita baca akhirnya kita dapat insight-nya itu yang dalam banget. Iya, iya, Dalam iya, sudah. iya. Jadi kalau boleh kalau misalnya ada filsuf gitu, kalau menurut aku sih sependek pengetahuanku beliau adalah filsuf yang saat ini filsuf kontemporer yang mungkin sementara ini Hmm. dalam bidang pergerakan Islam baru beliau sih yang menurut aku Ya, karena mungkin aku nggak begitu hmm. banyak baca ya. Tapi Iya, kalau iya. kalau baca beliau itu kan, bentar, baca beliau itu kayaknya kita itu dapat sesuatu yang di orang lain nggak ada. Iya, 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 Itu satu. benar-benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya paling kagum sama beliau, maksudnya kayaknya banyak belajar dari beliau itu melihat sesuatu itu jadi ya kayak semacam dialektikanya tuh utuh begitu ya. Jadi ada Hmm. sebuah masalah sama beliau itu, beliau pecah masalah itu, kemudian Hmm. beliau gabungkan dengan segala sesuatu yang ada sekitar beliau, bahkan sampai ke geopolitik, ke Hmm. ekonomi, sampai akhirnya mengerucut lagi pada sebuah kesimpulan yang utuh. Jadi Komprehensif pola ya. pikir yang dari ya kalau bahasa saya sih konvergennya itu pas banget itu loh beliau ini. Jadi saya sampai mikir dulu tuh beliau tuh dididik kayak apa ya sama sama ibunya. Saking luar biasanya beliau ini Iya, ya iya. cara berpikirnya itu luar biasa. Saya ini Ya Kak begitu. Rama pernah dalam satu kegiatan Mm-mm. literasi juga. Jadi ada satu, saya lupa ya, waktu saya masih di Temanggung gitu. Jadi karena kesepian di Oh Temanggung LDR, rajin ngikutin ya. acara-acara gitu kan. Ada acara semacam workshop kepenulisan yang langsung beliau Mm-mm. ikut memberikan jadi narasumber. Eh Salah satu tips yang ini menjadi jawaban tadi itu Kak Rahma. Ketika Kak Rahma bilang kenapa yang ditulis Pak Ustadz Anies Mata itu menjadi berbeda gitu ya. Karena Ya ternyata benar. salah satu saran dia kalau kita mau menulis itu baca dulu penulis lain dengan tema yang sama.
Ini salah satu resep dia. Hmm. Jadi kalau dia ingin menulis tentang misalnya tadi lah ngomongin batu yang banyak villa baru gitu ya, misalnya Hmm. tentang etika lingkungan gitu, maka saran Ustadz Anies baca semua referensi tentang itu, lalu coba tuliskan yang kira-kira belum ditulis oleh orang lain itu. Alasannya Hmm. karena tugas peradaban itu kan tugas penulis sebagai penjaga pilar peradaban itu adalah melanjutkan gitu ya. Jadi pikiran-pikiran kita Hmm. ini kan sebenarnya saling berkelanjutan kan. Kalau kita membaca Hmm. referensi yang lama dulu, kan kita jadi seperti melanjutkan. Jangan sampai kita hanya mengulang sesuatu yang enggak Oh. maksud Ustadz Anies Hmm. begitu. Walaupun Ya. dalam sudut pandang saya di belakangan ya, ternyata mengulang itu juga dibutuhkan. Minimal menjadi gema tadi ya Mbak ya. Makanya kayak Iya, benar. proyek kita menulis di satu tulisan di satu hari di bulan Ramadan ini kan Hmm. sebenarnya bisa jadi hanya gema gitu. Tapi itu Hmm. semoga memperkaya para pemikir-pemikir sebelumnya. Mungkin gitu ya. Siap. Kalau Iya tentang sih, buku jadi ini gimana Mbak? wah, Masya Allah. Eh, aku baru baca, saya baru baca separuh sih ya Om ya. Jadi Iya, karena ya. saya pikir baca yang depan itu saja itu sudah banyak hal yang bisa kita gali gitu. Jadi belum sampai Iya, ke ya, yang ya. bab akhir. Aku masih di halaman sampai 127. Masih Oke. di bab itu. Tapi Masih yang menurut aku tentang gini, Ratu Balkis. Balkis dan ya oh ya, Ratu Balkis sama Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Kisah dua itu, zaman dua itu, kemudian kan beliau bicara masalah kepemimpinan. Nah, Mm-mm. sebelum kita kupas tentang itu, ada kemarin aku dengar yang ini beliau bicara jadi buku ini kan dibedah di beberapa forum secara virtual. Mm-mm. Nah, Iya. menurut Babe Haikal Hasan, dia mengatakan seharusnya semua pemimpin dan pemikir Islam khususnya di Indonesia harus baca buku ini. Masya Karena Allah. buku ini Haikal bisa Hasan ya? dijadikan seperti alasannya itu buku ini bisa menjadi sebuah manual book begitu. Manual Mm-mm. manual book agar kita keluar dari krisis satu. Yang kedua, ini kan Ustadz Anies itu membuat kita berpikir kita itu harus kolaborasi loh. Menyelesaikan masalah jangankan di Indonesia, menyelesaikan masalah dunia itu sekarang nggak bisa lagi kita lihat sebagai dia ada blok barat, blok timur. No, nggak bisa. Jadi harus dicari titik keseimbangannya. Mm-mm. Sehingga kalau mungkin bahasa bahasa aku ya, bahasa yang agak agak apa? Agak ekstrem gitu. Dirimu punya apa? Aku punya apa? Kita bisa Ya, kolaborasi yang di mana? Ayo, kan begitu. siap. Nah, perkara nanti siapa yang menang, siapa yang kalah, biar pasar yang milih. Tapi buat Mm-mm. kita di umat Islam, kita punya keyakinan bahwa apa yang kita bawa, kalau dia itu sumbernya dari ini nilai Al-Quran sama hadis, insya Allah pasti dia akan menjadi yang tertinggi, kan begitu. Tapi itu kan Mm-mm. keyakinan kita internal. Dan kita yakin bahwa apa yang kita yakini itu pasti memberikan manfaat buat semesta. Nah, Mm-mm. yang ini kata Bapak Haikal Hasan sih, dan saya sendiri secara pribadi, Masya Allah. Kalau untuk Om Putu gimana? Iya, memang ini banget, Mbak. Apa ya? Pertama memang ini buku yang menarik karena pas gitu kondisinya ya, Mbak ya. Jadi kan Betul. Ustadz Anies Mata ini menulis tentang kegelisahan kita yang sedang berada dalam Hmm. satu krisis gitu kan. Ya, Dan benar. krisis itu belum tentu krisis yang kita hadapi sekarang ini sudah pernah dijalani oleh orang terdahulu. Betul ya, Kak ya? Iya, betul. Betul. Karena itu Benar. butuh tidak cukup hanya membaca sejarah, tapi Iya, butuh imajinasi gitu. Kalau bahasa Ustadz benar. Anies itu di halaman berapa ini? Di halaman 41, dia nuliskan gini, selain firasat yang benar. Jadi harus ada firasat. Firasat itu kan menangkap yang semacam imajinasi ya. Kita Iya. penyelesaiannya mesti gimana nih gitu kan. Selain itu dia Hmm, dibutuhkan juga kejujuran menangani krisis. Ini menarik. Karena benar. kejujuran itu sekarang menjadi langka, Mbak. Hmm, Karena hmm, suasana yang terbangun saat ini itu semua hanya bicara tentang citra. Ya hmm. kan? Ketika bicara citra itu bisa jadi kita nggak Benar. jujur. Ketika Hmm, misalnya ngomongin krisis nih, krisis ini karena apa gitu. Misalnya ada salah satu tokoh yang sebenarnya andil dalam ruwetnya krisis kita. Nah kalau dia hmm. nggak ada kejujuran untuk mengakuinya, ya kita nggak akan bisa menemukan penyelesaiannya kan gitu. Jadi Iya, ini benar. menarik kan. Jadi
Ustadz Anies Mm-mm. ini bisa menarik firasat, itu adalah bicara tentang masa depan, tentang estimasi, tentang prognosa, tentang ramalan-ramalan ya. Besok itu Mm. seperti apa yang kita hadapi, karena ini bisa jadi krisis yang belum pernah terjadi di sebelumnya. Tapi kita juga harus membaca sebelumnya, langkah-langkah apa sih kesalahan yang telah kita lakukan untuk menyebabkan krisis ini semakin ruwet gitu. Itu harus Iya, dibuka benar. juga, harus jujur. Saya Iya, pikir memang buku ini menjadi sangat apa ya, relevan gitu, relevan. Mungkin itu ya. relevan banget. Dan yang Mm-mm. itu yang pertama, jadi beliau tuh buku ini hadir ketika situasi yang tepat, begitu ya. Ya. Yang kedua, Mm-mm. eh, yang saya sangat terinspirasi banget itu, beliau itu sebenarnya ngambilnya kan dari Al-Quran ya. Ya. Meskipun di beberapa halaman beliau menulis, saya tidak bicara tentang masalah ininya, masalah apa namanya tafsirnya, per Mm-mm. ayatnya bukan, tapi kita ambil maknanya begitu. Karena Mm-mm. dari sisi dari sisi kita baca apa yang ditulis sama Al-Quran, yang murni tentang kisah-kisah yang pada zaman dahulu, ternyata pasti akan terjadi di zaman sekarang begitu. Dan kisah-kisah itu ditangkap secara baik, secara apik, secara utuh untuk dijadikan hikmah. Nah, yang sangat terinspirasi itu ini Om Putu, ketika beliau menulis apa yang terjadi dari Ratu Balkis. Ya. Nah, Suka saya. beliau menyampaikan bahwa ada dua hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang pemimpin di tengah krisis, yang barusan saya juga angkat dalam tulisan yang itu ya. Jadi yang Mm-mm. pertama, pemimpin itu dia harus bisa memiliki intuisi, Mm-mm. intuisi. Yang Ya, apa tuh? kedua, yang kedua apa Om Putu? Aku lupa. Bukan yang kejujuran Intuisi. tadi. Ah, yang kedua, dia mampu membaca early warning system. Yes, yes. Everyone. Ya, itu ya. Nah, dia mengatakan begini, dari ayat yang tentang Ratu Balkis, beliau mengatakan bahwa Ratu Balkis ini sebenarnya sudah ngerti kok kalau apa yang ditulis oleh Nabi Sulaiman itu sungguhnya ada sebuah tanda bahaya buat bangsa dia begitu. Nah, Ancaman. kok bisa ancaman. Kok beliau bisa menyimpulkan kata-kata itu kok bisa begitu ya? Kok Ya. bisa? Dan kemudian menariknya, ditarik menjadi sebuah semacam semacam syarat, sebuah kesimpulan bahwa inilah harus dimiliki oleh seorang pemimpin saat ini. Ya. Ketika pemimpin itu ingin menyelesaikan krisis, dia harus berada dalam kondisi krisis, mereka dalam kondisi krisis, maka dua hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan ini dihubungkan dengan kejujuran tadi, itu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. integritas seorang pemimpin. Yang kedua, intelektualitas. Iya, Memang. betul betul. Jadi Yes. dia kalau pemimpin nggak intelek, udah lewat. Nggak masuk. Karena Iya, iya, berarti iya. ya dia nggak mampu baca tanda-tanda zaman kan begitu ya. Dan ini terjadi Mm-mm. saat ini. Terjadi saat ini. Gimana? Iya. Iya, jadi gini, saya jadi ingat itu Balkis itu menariknya. Ratu Balkis ini malah sebaliknya ya. Dia itu anak buahnya malah seperti meyakinkan bahwa ini tidak masalah gitu kan. Ah, Anak tidak buahnya terjadi tidak apa-apa. menangkap, Iya. iya. Karena surat Nabi Sulaiman itu lembut sebenarnya. Tapi Ratu Balkis Ya. paham bahwa surat itu menunjukkan bahwa ini ancaman gitu. Ancaman buat kerajaannya kan. Mm-mm. Nah itu kan Mm-mm. sense untuk menangkap itu yang keren di Ratu Balkis ya. Lalu dia memutuskan Iya untuk benar. penyelesaian dengan cara damai kan. Akhirnya mereka Iya. apa istilahnya itu ya, bergabung bersama Ya kerajaan Nabi Sulaiman. menyerahkan diri dengan sukarela kan begitu ya. Sukarela. Iya, iya, iya. Itu keren banget itu. Ya. Nah, Kalau yang Nabi kemudian Yusuf gimana, Kak? yang kedua. Nah, Nabi Yusuf ini kalau yang aku tangkap ya, Om ya. Jadi sebenarnya pada ketajaman Nabi Yusuf untuk kemudian ketika beliau diminta untuk menakwilkan mimpi, sebenarnya Hmm. begini, karena Nabi Yusuf itu kan dengan rajanya sama Nabi Yusufnya ya. Hmm. Rajanya ini mengakui bahwa oke, aku memang nggak sanggup. Karena aku nggak sanggup, maka aku harus bisa menyelesaikan mencari solusi. Akhirnya solusi yang diambil itu adalah solusi eh, yang nggak lazim. Apa itu? Mengambil orang dari penjara, dimasukkan dalam istana untuk kemudian membantu menyelesaikannya. Padahal sebenarnya ini kan memasukkan masukkan macan Ya, dalam kandangnya kan begitu ya. Jadi ya, kan ya. dikembalikan. Tapi ya ala kulihal, masa takdir atau apa begitu ya. Tapi yang tak akui di sini Raja Mesir ini begitu jujur
sisi lain, Nabi Yusuf itu melihat bahwa ini sebenarnya peluang. Peluang Ya. ketika aku diminta menakwilkan mimpi, aku bisa dengan bangga, dengan gegap gempita kembali ke istana, kan begitu. Tapi beliau tidak langsung mengakui hal itu, mengambil hal itu. Ustadz Anies mengatakan bahwa memastikan bahwa seorang pemimpin memiliki integritas itu jauh lebih penting daripada dia bisa menyelesaikan memberikan solusi saat itu. Sehingga ketika beliau ditawari untuk masuk ke dalam istana, beliau mesti bertanya dulu bagaimana nasibnya ibu-ibu, emak-emak yang sudah terpesona sama beliau, bagaimana nasibnya? Pastikan dulu nasibnya, kan itu menarik banget ya. Jadi semacam, oke, aku akan masuk ke dalam istana Anda, tapi saya harus clear dulu ini dari sisi citra. Bukan citra sih, dari sisi integritas begitu. Karena beliau memiliki sebuah pandangan bahwa ketika saya akan menyelesaikan krisis, maka orang harus percaya dulu sama saya. Bahwa saya seorang memiliki integritas, begitu ya. Dan itu dibuktikan dengan bahwa beliau memang tidak bersalah, kan begitu. Ini menarik, Nah, yang jadi pikiranku sampai sekarang adalah kok bisa Ustadz Anies mengambil dua hal itu begitu loh. Iya. Ya itulah kejernihan ya. Kejernihan. Ya. Saya malah sempat kepikiran gini, Mbak. Ini karena ini sama Bu Guru ya. Sekarang kan pendidikan gitu ada istilah lot sama hot gitu ya. Low order thinking, high order thinking. Boleh nggak kalau kita membacanya demikian? Ustadz Anies ini mengajak kita membaca Al-Quran itu dengan high order thinking gitu. Tidak sekedar low order thinking. Betul ya? Karena kan saya pernah ikut ngaji beliau di Ramadan tahun lalu. Persis waktu itu membahas surat apa ya. Dia mintanya gini, bahwa Al-Quran 2. Ustadz Anies gitu, saya bingung loh. Mushafnya suruh 2. Ternyata dia buka di satu sisi beberapa ayat yang berkesesuaian dengan satu sisi yang lain. Kita suruh buka berdua gitu. Ya karena kalau kita buka tutup terkadang kan ada yang kelewat kan. Dengan cara seperti itu dia seperti connecting the dot. Dia menghubungkan antara titik-titik dalam Al-Quran itu. Saya merasakan sesuatu yang itu persis Ramadan tahun lalu. Kalau nggak salah ngebahas, saya lupa ya. Kayaknya ini deh ya. Oh Talut, tentang Talut ya. Tentang Jalut dan Talut. Tapi kan itu dengan cara Daud, Nabi Daud. Nabi Daud ya. Nabi Daud, Talut. Iya. Itu menarik itu. Tapi nggak ada di buku ini ya? Ada. Oh ada juga ya? Ada muncul Nabi Daud ini beliau nulis tentang masalah kepemimpinan juga. Kepemimpinan. Siap. Jadi tentang kepemimpinan. Jadi bahwasanya bentar. Luar biasa ya. Saya udah gak lama bacanya jadi lupa. Oh iya detail ada ya. Kalau tidak salah ini tentang beliau nulis tentang di elemen perubahan. Jadi di bab berapa ini ya? Taruh. Halaman berapa, Mbak? Tapi memang cocok sih ya, karena memang Daud itu juga menarik ya. Dia di bawah kepemimpinan 102 Talut waktu mengalahkan Jalut, ya? Di halaman 102. Oh, 102. Siap. Wah, ini teman-teman kalau ada yang punya bukunya boleh ikut nyimak. Wes, betul. Ini ada nih ya. Iya, jadi di halaman 102 kemudian dan ini beliau mengangkat masalah yang tadi Nabi Daud tadi itu di masalah kualifikasi kepemimpinan. Jadi kualifikasi orang-orang yang ketika penyelesaian krisis. Ini modal orang. Tadi kan ada dua hal itu tadi ya yang dibutuhkan. Sebenarnya yang tadi itu bukan masalah cara beliau berpikir, yang beliau menjelaskan tentang dua hal yang harus dimiliki oleh pemimpin itu. Yang itu tentang respon jiwa ya. Jadi kita balik lagi ke bab awal. Jadi pemimpin itu di bab awal kan beliau menulis bahwasanya sungguhnya menyelesaikan konflik, menyelesaikan krisis itu sebenarnya bukan caranya, tetapi bagaimana ketika pertama orang-orang menghadapi krisis ini respon jiwanya itu kayak apa dulu? Apakah panik? Apakah bingung? Apakah seperti apa? Nah, beliau mengatakan jangan panik dulu, angkatlah jiwamu ini mendekat ke ketinggian agar masalah itu akan terlihat di bawah sehingga kau bisa membuat mapping di situ. Nah, sebagai pemimpin maka dua hal tadi itu yang harus dimiliki. Yang pertama apa tadi Om? Aku suka lupa. Firasat apa itu namanya? Intuisi. Intuisi. Yang kedua membaca tanda-tanda zaman, membaca tanda-tanda bahaya.
itu lebih ke respon jiwa sebenarnya. Nah, kalau kualifikasinya sendiri, beliau nuliskan di halaman 104 sama 105 yang tentang Nabi Daud yang mengalahkan Jalut begitu. Jalut. Ya. Oh ya, ini yang Jadi pertama beliau terjadi setelah krisis. Oh ya, sumber daya. kalau yang di 105 itu beliau mengatakan begini. Yang menarik ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Nabi Daud itu bukan karena kecilnya, tetapi beliau mengibaratkan Nabi Daud itu seperti special forces begitu. Special forces, jadi angkatan perang yang khusus, Khusus. tapi yang bahasa sekarang makjos begitu ya. Jadi seperti Kopassus begitu. Kopassus. Sehingga dia bisa mengalahkan si Jalut yang gede tinggi, sementara Nabi Daud itu kan kecil. Kok bisa kecil bisa makan yang gede kan begitu. Ternyata ini Nabi Daud ini memiliki hal-hal yang khusus yang itu bisa akhirnya membuat si Jalut ini akhirnya mati begitu ya. Seperti itu. Nah, dia mengatakan di sini, ya ini kerennya ada 5. Ada di halaman 107. Apa sih yang dikatakan special forces itu kayak apa sih? Nah ini ada di halaman 107. Oke. Gitu Om ya? Iya. Iya. Ini poin-poinnya ada yang daya tahan terhadap stres, ya kan? Terus ada kemampuan daya saing yang ekstrim, ya kan? Kemandirian, kebiasaan untuk mengkritik diri sendiri, luar biasa ya. Ya. Terus bisa menelan penderitaan diri. Nah, ini kalau pemimpin suka curhat ya, belum masuk ini. Curhat atau curhatnya untuk pencitraan ya udah lewat. Iya, makanya kan dia kan menelan penderitaan diri kan. Jadi pemimpin itu sudah selesai dia sudah selesai dengan masalah-masalah begitu. Seru ya. Jadi sampai pada di bab yang tengah-tengah ini, beliau sebenarnya kalau aku boleh bagi ini jadi 2 bagian ya. Yang pertama beliau berbicara tentang diri sendiri, bagaimana sih kita sebagai orang yang menghadapi krisis begitu, kita sendiri maksudnya saya pribadi. Yang kedua bagaimana pemimpin, tapi pemimpin tidak hanya bicara tentang bagaimana kualifikasinya, tetapi lebih diperluas lagi sistem kepemimpinan begitu, sistem kepemimpinan. Oleh karena itu beliau menulis di sini juga tentang bagaimana ketika krisis itu Islam ketika krisis dalam konteks geopolitik. Artinya kan kita bicara masalah sistem yang luas begitu ya. Jadi luar biasanya di sini Om. Keren pokoknya. Iya. Keren. Emang ini Mbak, ini termasuk saya lihat beberapa kesalahan nggak apa-apa nih kalau memilih kata kesalahan mungkin terlalu kejam ya. Tapi saya lihat ada kesalahan dari cara berpikir kita saat muncul, kita kalau membaca di media sosial ya, kan banyak keriuhan gitu ya, pertarungan street war gitu-gitu ya. Kalau saya lihat, berisiknya itu kalau ditangkap semua itu terjebak pada orang gitu. Seolah-olah kalau kita menceritakan kayak jangan-jangan teman-teman yang lagi dengar kita ngobrol gini pun kita sedang bicara tentang orang gitu. Padahal sebenarnya kan yang kita butuhkan itu jauh lebih dari itu kan. Kan sistem kepemimpinan gitu. Misalnya contoh ya, dari kriteria-kriteria yang tadi kita sampaikan itu bisa mengerucut di satu tokoh gitu. Pun tidak lalu masalah kita ini selesai gitu. Karena ada hal-hal lain yang sistemik gitu yang harusnya memang ada di dalam masing-masing kita gitu. Tidak hanya di pemimpin level atas kan. Di bawah itu mesti memiliki kematangan yang sama gitu. Gitu ya Mbak ya? Iya. Makanya kalau saya sih berusaha ketika baca ini itu akhirnya kita bisa refleksi sih. Kalau kita bicara masalah kepemimpin, semuanya kan kita pemimpin untuk diri sendiri paling enggak ya. Asik. Jadi bagaimana kita sebagai diri sendiri itu kita tidak menimbulkan krisis bagi orang lain. Ya, betul. Agar kita tidak menimbulkan krisis bagi orang lain harusnya, maka kita itu bisa mengkondisikan diri kita sendiri sebagai solusi untuk masalah kita sendiri, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kontribusi paling tidak untuk yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, ini yang kutemukan ini
adalah bagaimana sih kita bisa menjadi orang-orang seperti itu. Balik lagi ini, aku saya masih ini ya, terinspirasi di bagian depan ini Om. Karena bener Apa yang tuh, bagian gimana tuh? depan ini ya, di bagian depan ini ada 3 hal yang harus dimiliki oleh di halaman depan. Mm-mm. Ada Keseimbangan 3 hal yang rasional itu itu ya? harus dimiliki. Nah, yaitu Ya, tentang bab itu. keseimbangan Jadi rasional, bagaimana kita bisa keseimbangan menghadapi ekosistem. ini di halaman 20. Oh, halaman 20, siap-siap. Jadi beliau mengatakan ketika kita dalam kondisi krisis, kita sendiri ya dalam kondisi krisis artinya kita itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang rapuh, yang runtuh, yang galau, yang dan sebagainya. Apakah itu salah? Kalau menurut aku sih bukan salah. Kan rapuh dan sebagainya itu kan sudah Manusiawi ya. sunatullah ya, sebagian dari fitrah, iya. Manusiawi. Tapi bagaimana ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita kemudian memiliki daya lenting dan pun daya bangkit. Nah, Asik. bagaimana kita Bersaja bisa ini. memiliki daya lenting dan daya bangkit. Kalau daya lenting itu kalau dalam istilah teman-teman psikologi itu yang disebut sebagai resiliensi. Dia bagaimana Oh, seseorang itu lihat gitu ya. dia bisa berayun tapi Iya. kemudian ketika turun dia bisa balik lagi ke atas gitu, narik ke atas. Dan setelah naik ke atas, dia nggak cuma hanya berhenti di situ. Ini disebut sebagai Ustadz Anis itu ada ini ya, di halaman apa? Ada di bagian energi yang membangkitkan itu. Apa sih yang bisa membuat seseorang itu bisa bangkit? Nah, beliau menghubungkan dengan ada 5 sifat yang dimiliki oleh bangsa Romawi, sehingga dia dikatakan bangsa yang bisa segera kembali untuk selesai dari krisis. Beliau menghubungkannya sama sifat-sifat bangsa Romawi. Kan kita tahu bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa nanti Romawi itu akan takluk di tangan kaum muslimin, kan begitu ya? Kan ada hadis itu ya. Nah, ternyata kenapa kemudian bangsa Romawi itu disebut secara khusus oleh Rasulullah? Karena menurut Ustadz Anis ada 5 sifat yang itu dimiliki oleh bangsa Romawi yang dia sudah sebutkan di halaman berapa tadi? Adalah di sini halaman Romawi itu halaman sebenarnya udah tak tulis sih kemarin tuh bangsa Romawi itu 39 belum? Ya. Sebentar. Respon pemimpin. Ada sih, aku juga lupa ya. Kegagalan baca tanda. Yalah, sekitaran itulah. Biar memancing teman-teman baca juga. Kita jadi kayak spoiler tapi menggoda untuk teman-teman. Wah, harusnya kita tadi Pustaka Rembuk ya. Ya bener, harus endorse sama Pustaka Rembuk ini harusnya. Pustaka Rembuk Jogja, iya benar. Iya, biar dia beli. Oh iya, ini halaman 24 Om. 24. Di halaman 24, iya. Jadi ini bukan hadis ya, tapi asar dari para sahabat yang menyebutkan dari Amr bin As. Kenapa sih kemudian bangsa Romawi itu, ada 4 sifat ya. Kenapa sih bangsa Romawi itu dikatakan bangsa yang dia itu bisa segera kembali ketika ada krisis. Mereka ada bangsa yang paling tenang menghadapi fitnah. Oh iya. Bangsa yang paling tenang menghadapi fitnah. Kemudian bangsa yang paling cepat ketika bangkit setelah menghadapi musibah. Ya. Yang ketiga, bangsa yang paling cepat menyerang kembali, yang disebut sebagai daya bangkit tadi itu. Dan yang keempat, mereka adalah bangsa yang paling penyayang kepada orang-orang miskin dan anak yatim. Yang kelima, mereka adalah bangsa yang paling kuat menghadapi raja-raja diktator. Luar biasa nih. Iya ya, dan kita perlahan-lahan sepertinya nilai-nilai ini berguguran dari kita ya. Contoh di poin yang pertama aja, iya, tenang. Kita ini kan jadi bukan bangsa yang tenang, kan? Gampang banget. Iya kan? Sumbu pendek ya? Sumbu pendek kita itu, aduh sedih. Gampang banget kepancing ya. Ya kita malah kayak memenuhi kriteria sebagai buih di lautan itu. Banyak tapi gampang diombang-ambing. Iya, ini menarik. Nah, Oke, ini ya, tenang.
tenang, kemudian tegar. Setelah itu sayang. menyerang kembali, Om. Oke, Menyerang anu kembali. Jadi bangkit. setelah ya itu bangkit itu setelah kondisi terpuruk, kemudian kok bisa tiba-tiba ketika kondisi terpuruk, kemudian mungkin mereka ngadem sebentar gitu ya. Mereka mengumpulkan kekuatan kembali, mengumpulkan kepercayaan diri kembali, dan kemudian mereka bisa menyerang balik. Dalam konteks menyerang balik itu kan berarti mereka sudah mempersiapkan diri, itu satu. Yang kedua, mereka bisa membaca lawan, kan begitu ya. Jadi kemampuan untuk membaca konstelasi kekuatan lawan itu ada begitu di bangsa Romawi. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kita, kan begitu ya? Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan Om, jangan-jangan ya. Saya pikirnya kalau kita tarik konteks ke Indonesia, sebenarnya kejauhan sih ya Indonesia ya. Cuman ini terdetik banget dengan yang namanya pembelahan. Jangan-jangan pembelahan ini tuh salah satu sarana kita, salah satu sarana bagi kaum musuh untuk membuat kita itu nggak sempat untuk lihat kemampuan diri sendiri dan nggak sempat melihat apa yang sudah dilakukan lawan atau bagaimana potensi lawan. Nggak bisa. Kenapa? Kita ribut sendiri, kan begitu ya. Iya benar. Nah, Masya Allah luar biasanya di situ. Nah, di buku ini kalau menurut aku, gimana apa tuh? Nggak, itu ada pertanyaan dari Mas Fatoni tuh. Pemimpin tidak dapat menyenangkan semua pihak. Ada kalanya pihak yang tidak suka. Apakah buku ini menyebutkan cara pemimpin menyikapi hal tersebut? Wes. Kolaborasi ya? Iya, ya sih. Jadi Mas Fatoni, kalau sekilas saya, sepemahaman saya sih begitu. Jadi justru semangatnya kan memang ini mengajak kita kolaborasi. Jadi cara sikap, kalau bahasanya tadi apa Mas? Mbak, sikap jiwa kita ya. Sikap jiwa kita itu memang kita harus bisa menerima kelemahan lain. Jadi justru berkolaborasi. Jadi ketika bicara suka tidak suka ya kita bicara tentang justru bukan bicara apa yang kita inginkan saja gitu loh. Tapi kita punya apa, kalian punya apa, kita saling berkolaborasi. Semangatnya itu sih. Itu yang ya, ada lagi nih Om. Tentang masalah itu ya, menyenangkan banyak pihak. Menyenangkan banyak pihak itu kalau menurut aku ini sih. Jadi apakah kebutuhan dia itu juga terpenuhi dengan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, kan begitu ya. Nah, ini bahasan ini ada tentang masalah elit. Nah, elit politik itu ternyata juga dibahas di sini Om. Iya. Saya sampai pikir luar biasa. Elit itu di halaman. Bentar. Udah ketemu belum Om? Yang elit. Belum. Saya tadi baca loh. Gimana? Tapi seingatnya apa? Memang ini sekali sih luar biasa. Iya, kalau di sini tuh pemahamanku ya. Jadi kalau salah ya mohon dimaafkan lah ya. Jadi kita itu harus mengakui, ya kita itu sebagai seorang, ini di halaman 28. Oke. Di halaman 28. Lingkaran elit, yes. Cerita zaman di Mesir ya. Ya, ini dia masih menggunakan kisahnya Ratu Balkis sama di Nabi Yusuf ya. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa kelompok elit itu memang harus kita akui, karena bagaimanapun juga perubahan sosial itu dimotori oleh kelompok elit sebenarnya. Ini seperti kalau zaman pergerakan dulu, zaman diplomasi, zaman ada Bung Hatta, ada Tan Malaka, ada Sultan Syahrir. Sebenarnya kan mereka kelompok elit, tapi yang kelompok elit yang, mohon maaf, bukan oligarki ya, bukan konglomerat masalah ekonomi ya, tapi mereka berjuang dengan narasi. Dan dengan narasi itulah kemudian bangunan awal bangsa ini kemudian ditata, kan begitu. Nah, kalau menurut Ustadz Anis, di sini dikatakan bahwa ada pengelolaan harian yang itu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Itu di halaman 29-30. Mereka inilah yang disebut sebagai lingkaran elit. Nah, elit ini, ya,
Elite circle ini harus diapain? Ya, itu juga harus di kalau bahasaku diramut ya. Kok diramut sih? Hmm, Enaknya diapain? apa? Eh Di Diajak kolaborasi katakanlah begitulah ya. Lebih 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 enak begitulah daripada kata-kata diramut kok kayaknya terlalu ini begitu. Nah ini. Jadi kenapa kemudian kelompok elit ini harus dilibatkan? Karena memang salah satu cara untuk kita bisa mengoptimalkan kekuatan, ya apapun itu kelompok elit itu harus kita libatkan gitu. karena Karena memang simbol yang penting ya. iya disebut elit karena berarti kan dia punya sumber daya ya, dia punya resource yang bisa kita manfaatkan begitu. Elit kan bukan bukan dosa, bukan. Iya. Tapi memang dia memiliki sesuatu yang di atas rata-rata. Entah Yap. hartanya kah, atau kemampuan intelektualnya, kemampuan diplomasinya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Kemampuan teknokratnya misalnya. Kalau ini dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, kepentingan bangsa, apa enggak? Kan begitu. Cuman mungkin di awal memang perlu dilakukan semacam MOU atau apalah begitu ya, sehingga ada win-win solution itu yang bisa kita ambil gitu. Jadi Iya. kita punya, Saman punya, kamu punya apa, aku punya apa, ayo kita kerja bareng-bareng. Apa yang enggak, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang nggak boleh dilakukan. Ini kalau bahasa sederhana ya, tapi kalau sudah tataran kepentingan, nggak tahu lagi. Sebenarnya sempat disinggung juga Mbak di bab agak akhir ya. Ada menemukan Iya. relevansi. Relevansi. Jadi gini, ujian relevansi itu kan di semuanya. Ini buat Mas Fato ini masih nyambung nih kayaknya. Kan ketika like and dislike atau kepentingan mana yang merasa nggak kecewa atau apa gitu kan. Sebenarnya kan nanti ujian relevansi ini yang penting, dan sepertinya ini yang seperti apa ya? Bisa jadi kita beberapa kasus itu gagal dalam menjalani ujian relevansi. Maksudnya kayak tadi ya, ketika Mbak Rahma cerita, elit itu kan memang sudah dari sananya gitu. Ada orang-orang yang tiba-tiba memang menjadi orang penting di sekitarnya gitu kan. Karena dia mampu menyelesaikan masalah di RW-nya, ya dia jadi tokoh elit di RW. Gitu. Kalau nggak ketua RW, dia think tank-nya ketua RW biasanya begitu kan. Terus berkembang sampai ke satu negara. Nah, ujian relevansi itu gini, tiba-tiba orang yang kita pilih sebagai elit itu tidak lagi relevan gitu. Kan ini bisa kejadian kan ketika sistem politik kita rusak ya kan, tiba-tiba orang-orang yang kita anggap elit itu sejatinya tidak relevan lagi dengan kita gitu. Dan ini yang sebenarnya menurut saya agak berbahaya. Saya pernah marah itu Mbak Rahma, mungkin kalau Mbak Rahma ngikutin di grup itu, saya pernah nulis judulnya puisi keinginan ya. Itu sebenarnya puisi marah, tapi karena saya sukanya bisa nulis puisi ya, tak tulis dalam puisi, nggak kelihatan sih marahnya. Tapi sebenarnya itu karena saya ngerasa nggak relevan gitu. Waktu itu ada beberapa event besar secara nasional yang jelas mengunyah banyak rupiah. Gitu. Tiba-tiba ada kasus Kanti, ibu-ibu yang membunuh anaknya karena takut anaknya miskin gitu. Ini sebenarnya kan dua hal ya kan, dua hal yang mungkin terpisah ya. Tapi saya merasa itu sangat tidak relevan gitu. Berarti kan negara sedang diuji relevansinya kan. Kamu tuh ngurusin apa gitu. Kamu lagi buang-buang duit di satu sisi. Ada titik kecil gitu. Walaupun itu mungkin hanya mikro ya. Tapi kan itu ujian relevansi. Waktu itu saya terpikir ujian relevansi negara dan ujian relevansi agama. Karena si Ibu Kanti itu pakai jilbab dan kayaknya ngerti juga gitu. Ngerti agama tapi dia bisa ngebunuh anaknya. Itu kan artinya agama cara agama masuk dalam pikiran masyarakat berarti ada yang salah gitu kan. Saya termasuk yang sempat agak marah itu saat itu. Cuman ya sudahlah, karena saya bisa nulis puisi ya saya endapkan cuma jadi puisi. Mungkin itu kali ya. Itu juga ada sih di bab akhir. Memang nggak sepenuhnya mirip dengan tema ini, tapi terlintas saja. Mohon maaf kalau jadi kemana-mana. Iya, aku malah belum baca ini gitu apa? Belum baca sampai dalam itu sih. Agak di belakang ada judulnya menemukan relevansi. Karena memang sekarang kan itu PR-nya. PR besar kita. Saya pikir partai politik di ke depan harus bisa mencetak orang-orang yang canggih gitu. Ya, relevan ya. Ya, relevan, betul. Ya, dia harus canggih. Ya. Relevan dengan kondisi yang ada di sana. Oke, Pak Mas Fatoni, makasih ya. Terima kasih.
Oh boleh, besok tak bawain ke kantor Mas Fatoni. Ini teman kantor saya Mbak Rama. Oh, Masya Allah. Tak pikir Tapi apa kalau mau gitu. beli boleh beli di Pustaka Rembuk Jogja. Ya, benar. Harusnya kita colek Pustaka Rembuk ya, bisa di endorse ini. Ada lagi Mbak Rama? Eh, satu hal lagi Om. Aku Ya, tertarik di sini sama pergiliran ya. giliran. Oke. Pergiliran. Jadi apa sih yang membuat orang-orang masih memiliki harapan gitu? Ketika dalam kondisi krisis seolah-olah kita nggak ada kayak ini ya. Aku sendiri merasa THR kapan cairnya Om? Nggak tahu kan? Iya, Serius iya, ini iya. Om. THR aku sendiri apa sudah sertifikasi, tapi nggak tahu ini cair apa enggak. Sementara kita tahu di Cair. belakang sudah banyak yang nunggu kan. Nah ya sebenarnya. Tapi kapan Udah ada yang cairnya? cair, udah ada yang cair, udah ada yang cair. Nah, balik lagi bahwa apa sih membuat orang-orang ini kita bangsa ini itu harus tetap punya harapan. Nah, beliau menulis di sini ada yang namanya kalau bahasa kita dulu sunatut tadawul itu Om. Jadi sunah pergiliran. Oh ya, siap. Pergiliran. Ya. Dan ini beliau menulis bahwa oke, ini di surat Al Imran ya. Balik lagi nih. Ada di halaman 7. Kita balik ke depan ya. Jadi apa sih yang membuat kita sebagai bangsa, sebagai hamba Allah itu kita nggak boleh putus asa. Karena ternyata Allah tuh sudah membuat kapan bangsa ini naik, kapan bangsa ini turun. Nah, yang luar biasanya kami pergilirkan itu agar umat ini mengambil pelajaran. Nah, kata Ustaz Anis beliau mengatakan bahwa dari ayat ini seharusnya sebagai seorang muslim kita harus memiliki keseimbangan rasional. Siap. Ini bahasa beliau menarik. Keseimbangan rasional. Keseimbangan rasional maknanya seperti apa sih? Ini seperti yang tadi yang ditulis beliau tentang yang dari Amr bin As tentang yang bangsa Mesir tadi itu. Bagaimana kita bisa memiliki ketenangan hati, kesabaran, kemudian menerima penuh dengan takdir, dan pada yang saatnya yang sama, apa sih yang bisa kita meyakini bahwa ada perubahan-perubahan besar yang sudah ditakdirkan dari Allah buat kita. Itu ada hikmahnya. Sangat baik ya. Dan PR kita, yes. Nah, PR kita itu adalah cari hikmahnya, sehingga di akhirnya kita bisa mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila itu. Jadi bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah itu yang sudah terjadi sama kita itu nggak sia-sia kok. Jadi sekarang bisa katakanlah minyak goreng naik dan sebagainya, membutuhkan keterbelahan. Ini bukan sesuatu yang harus kita terus-menerus kita umpat begitu atau kita satiri terus gitu ya. Saya kan suka satiri. Nggak boleh, tapi apa sih bisa kita lakukan, kita ambil dan dalam skala mikro buat kita sendiri, buat kita lingkungan kita, apa sih bisa kita share ke teman-teman, share ke orang-orang agar memiliki ini kepribadian yang seperti ini, gak gampang panik, kemudian bisa tenang, bisa sabar sambil nyari apa sih yang bisa bersurvive paling untuk keluarga sendiri, untuk lingkungan gitu ya. Jadi luar biasa. Iya. Benar. Apapun yang terjadi itu nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Dan memang kekuatan ini nyantolnya harus sama yang di atas sih, sama Allah sih. Kalau nggak itu hanya pakai akal pikiran aja, nggak bisa. Nggak dapat. Padahal di ayat itu kan sebenarnya menceritakan tentang kaum intelektual kita kan, ulil albab kan. Ulil albab itu kan kaum intelektual kita itu. Ternyata kaum intelektual versi Al-Quran itu adalah orang yang memiliki keseimbangan rasional, dan keseimbangan rasional itu adalah pemahaman atas takdir, sehingga dia bisa mengerti semua, tidak ada yang sia-sia. Luar biasa. Saya mengalami pencerahan ini, keren. Iya, luar biasanya di situ. Nah, yang ini meski sedikit curhat Om ya. Jadi kalau aku sih karena sebagai guru banyak keluarga anak-anak, orang tua mereka itu yang dapat ujian dari Allah, yang buat mereka tuh nggak tegar itu. Jadi mereka jadinya rapuh. Kemudian kalau udah gak bisa ini
mudah menyerah. Akhirnya mereka lari ke hal-hal yang lain yang membuat mereka itu senang sesaat gitu ya. Apa istilahnya kalau Nanas kan tuh dia bilang healing ya. Healing kalau healingnya positif sih oke. Tapi healing kalau healingnya nggak positif, kumpulnya sama yang lain-lain. Kemudian cari duit dengan cara yang udah masya Allah dan sekarang pendidikan dong. Kondisinya kayak gini. Jadi saya mikirnya gimana sih buku ini kita bedah buat remaja gitu. Ya kita bikin gema, Mbak. Menurut saya kita bikin gema dalam status WA, dalam story IG, pokoknya Iya, apapun yang bisa kita lakukan, kita bikin resonansi atas pikiran-pikiran positif itu untuk mengalahkan suasana yang negatif di luar sana, sehingga masyarakat itu, mood publik ini kembali positif. Menurut saya gitu ya. Iya. Karena kalau mood negatif, kita akan seperti hanya menggerutu masalah aja gitu. Isinya cuma mengeluh itu, marah ini, marah itu, sedih banget sih. Gak ada solusinya kan. Iya, nggak ada solusi. Makanya benar kata Babai Haikal Hasan, kalau buku ini sebenarnya semacam manual book yang bisa kita ini sih, bisa kita elaborasi lebih jauh. Kalau yang ini udah punya, Mbak? Udah, tapi masih pastikan belum buka. Nanti kapan-kapan kita bahas semuanya aja. Ini kan pikiran-pikiran positif. Tidak hanya Anies Mata sih. Cuman kebetulan menurut kita berdua ya, ini Anies Mata ini sangat inspiratif. Saya suka dengan penjelasan Pak Rahma tadi awal. Dia itu narasinya membuat kita bergerak gitu ya. Itu yang menurut saya. Kalau kita baca, terus kita bikin sesuatu yang positif. Kayaknya udah. Iya. Bener dong, nggak rasa? Iya bener. Atau ini ya, sebelum diakhiri monggo closing ada yang ingin disampaikan Mbak Rahma. Ini jadi seperti yang aku tulis di tulisan yang 2 hari yang lalu nggak salah ya. Jadi mari kita bawa jiwa kita ke langit. Yang aku suka banget sama kata-kata ini. Kita bawa jiwa kita itu ke langit agar kita bisa melihat masalah itu dari kejauhan. Jangan kita melihat masa dari kejauhan itu, kita menjadi orang-orang yang ya masalahku ternyata tidak segede itu. Masalahku kecil kok. Kecil, dan kita akhirnya bisa tahu mana sih peta-peta mapping masalahnya di mana, kita harus bergerak dari mana, dan apa harus kita lakukan. Luar biasa. Ya, jadi nggak scoop. Ya, zoom out. Itu nariknya langsung ke langit begitu. Ya kemana ya kemana lagi kalau nggak ke Allah kan begitu ya. Pikiran kita, kemudian hati kita, cara berpikir kita lihat. Seperti itu sih Om. Siap. Waduh luar biasa. Makasih Mbak. Ya mungkin ini Mbak. Ada buku Anies Mata yang lain yang cerita tentang masa kecilnya. Ini sebaik mungkin juga memantik teman-teman ya. Tadi kan pertama Mbak Rahma sempat menanyakan tentang sebenarnya dulu seperti apa sih pendidikan yang bisa menjadikan seorang. Ternyata kan banyak sekali itu di pesantren dan sebagainya. Dan salah satunya ini Mbak. Salah satunya memang dia punya tradisi berpikir mendalam tentang sesuatu yang dia berikan waktu luang itu setelah sholat malam. Jadi Qiyamul Lail ini boleh dipraktekkan teman-teman ya. Kalau misalnya kita punya masalah, luangkan waktu kita sholat malam, lalu pas doa itu kita berpikir mendalam tentang apa? Mau dikasih ini aja. Saya kadang-kadang berpikir mendalam tentang pekerjaan di kantor gitu. Berpikir mendalam tentang saya pernah sakit flu, sakit kepala yang serius. Saya berpikir mendalam tentang sakit saya dan saya diberikan pencerahan di situ. Saya harus Allah itu punya ruang-ruang apa ya? Kalau bahasanya mustajab ya. Saat-saat doa itu sebenarnya saat dia mudah memberikan informasi langit ke kita, dan itu adalah saat kita berpikir mendalam tentang. Jadi doa itu tidak hanya sekedar meminta, tapi doa itu sebenarnya memikirkan pikiran kita, lalu kita serahkan kepada Dia yang Maha Tahu untuk memberikan. Menurut Allah gimana sih gitu? Kalau kita punya pikiran, punya pandangan, itu saya pikir sangat membantu. Luar biasa ya Mbak ya? Kita dibimbing ya. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Di sini juga ada malaikat loh Mbak. Kan katanya setiap majelis ilmu itu malaikat. Ya, benar. Amin. Malaikat datang dalam. Saya sudah merasakannya. Ketika saya tiba-tiba mendapat pencerahan dari surat apa tadi yang tentang ulul albab tadi, saya baru tuh kepikiran itu. Ya, Al Imran ya. Itu malaikat lagi datang ke arah isi kepala saya itu. Betul kan? Karena malaikat itu dalam bentuk cahaya. Dia itu insight kan.
Kalau Oh nih ya, teman-teman cahaya. Benar. tiba-tiba, oh iya ya, itu malaikat lagi Iya. datang gitu. Jadi insya Allah kalau ruang-ruang Oh, bincang bahasa. seperti ini kita Mm-mm. tradisikan, saya pikir menarik. Iya, benar. Cukup. Iya, Makasih ya teman-teman yang hadir nih, ada yang baru gabung, Mbak Rifa, Mbak ya. Semoga bermanfaat. Ya, makasih banget, Allah. Mbak. Saya berharap langsung loh, Mbak. Makasih banyak, Om. Saya bukunya. Ya, Om. Kapan? Insya Allah. Siap, Iya. siap. Tapi selesaikan dulu yang ini. Ya. Oke deh, siap, siap, siap. Makasih ya Mbak Makasih Rahma. banyak. Sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.